Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cecilia, NIM 2020-112178. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Yang pertama kita bahas adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk ke dalam narkotika, psikotropika, obat bebas terbatas, obat keras, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Tingkat 2 Tangerang, yakni Perda Nomor 12 Tahun 1994 tentang pedagang eceran obat. Obat bebas dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, baik di apotek, counter obat di toko swalayan atau supermarket, di toko kelontong, bahkan di warung. Obat bebas disebut juga OTC, yaitu over the counter. Jenis zat aktif pada obat bebas relatif aman, sehingga penggunanya tidak perlu pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, saat membeli obat bebas, sebaiknya dibeli beserta kemasannya. Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, seperti inilah logo dari obat bebas. Lingkaran warna hijau dengan garis tepi hitam. Contoh obat bebas yang pertama ada antasidadoen, ada paracetamol, ada vitamin B kompleks, dan juga ada Oralit. Selain itu, masih banyak juga contoh-contoh lainnya dari obat bebas. Yang kedua, kita akan membahas tentang obat bebas terbatas. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan ke dalam obat-obatan daftar W, yaitu warning yang artinya peringatan, adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada penggunanya tanpa resep dokter, dikenal juga sebagai LOTC, yaitu Limited Over the Counter. Itu adalah definisi dari obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas dapat dibeli di apotek dan toko obat. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pasien tanpa resep dokter apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Obat tersebut hanya boleh dalam bungkus asli dari pabrik atau pembuatnya. Yang kedua, pada penyerahan oleh penjual harus mencantumkan tanda peringatan P1 sampai P6. Yang ketiga, tanda peringatannya berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm berwarna hitam dengan pemberitahuan berwarna putih. Nah, ini adalah tanda peringatan obat bebas terbatas. Ini adalah contoh dari P1 sampai P6. Ada antihistamin, ada rokok dan serbuk untuk penyakit asma, ada juga aminopilin, supositoria untuk obat wasir. Nah, ini adalah contoh-contoh obatnya dari tanda peringatan P1 sampai P6. Ini adalah contoh obat bebas terbatas. Ada Afrin, ada Chlorpheniramine dan ada Bisakodil. Dan selanjutnya adalah obat keras. Disebut obat keras karena jika pemakainya tidak memperhatikan dosis aturan pakai dan peringatan, maka obat keras ini dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Oleh karena itu, obat ini juga disebut dengan obat daftar G atau Given List yang artinya berbahaya. Cara mendapatkan obat keras hanya boleh menggunakan resep dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Karena keharusannya menggunakan resep dokter, obat ini dikenal juga sebagai obat etikal. Untuk penandaan obat keras diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1986 dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Adalah tanda obat keras. Dan ini keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang apa saja obat-obat keras tersebut. Dan ini juga yang termasuk ke dalam daftar obat keras, obat daftar G, obat daftar O, OKT,
semua sediaan parenteral, dan semua obat kecuali dinyatakan lain oleh Departemen Kesehatan. Nah, ini adalah contoh dari obat keras, ada Antalgin, ada Metamizol, dan ada banyak contoh lainnya. Selanjutnya adalah obat wajib apotek. Obat wajib apotek terbagi dalam 3 daftar, yaitu daftar obat wajib apotek nomor 1, daftar obat wajib apotek nomor 2, dan daftar obat wajib apotek nomor 3. Pertimbangan dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut. Pertimbangan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua, pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Pertimbangan yang ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari daftar obat wajib apotek. Ada contoh daftar obat wajib apotek pertama, ada contoh obat wajib apotek nomor 2, dan contoh obat wajib apotek nomor 3. Ini adalah contoh daftar obat-obatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan pertama hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak digunakan untuk ilmu terapi karena memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, opium, dan MDMA. Untuk narkotika golongan kedua, berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan dalam pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, dan tebakon. Narkotika golongan 3 digunakan untuk terapi atau pengobatan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah etilmorfin, propiram, dan ada juga kodein. Untuk penyerahan narkotika dilakukan secara langsung sesuai dengan standar kefarmasian. Yang dapat melakukan penyerahan narkotika adalah apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan dokter. Nah, dan yang narkotika hanya dapat ditujukan kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien dengan resep dokter. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan narkotika. Tempat penyimpanan narkotika dapat berupa gedung, ruangan, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan narkotika tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan puskesmas harus memiliki tempat penyimpanan narkotika berupa lemari khusus. Lemari narkotika harus dalam pengawasan apoteker penanggung jawab. Menurut undang-undang, lemari penyimpanan narkotika harus memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang kuat, tidak boleh kaca. Yang kedua, harus mempunyai kunci yang kuat. Yang ketiga, dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing dengan kunci yang berbeda. Untuk penggunaan narkotika harus dilaporkan setiap bulannya, dari awal bulan sampai tanggal 10 melalui aplikasi online yaitu SIPNAP. SIPNAP adalah Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Penandaan untuk narkotika adalah palang medali merah, dan narkotika hanya bisa didapatkan menggunakan resep dokter.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Namun telah diperbaharui menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang narkotika, sehingga psikotropika golongan 1 dan 2 menjadi narkotika golongan 3. Narkotika adalah golongan-golongan psikotropika. Fungsi dari psikotropika adalah sebagai antidepresan, stimulan, dan halusinogen. Untuk penandaan psikotropika itu sama dengan yang digunakan untuk obat keras. Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk produksi industri farmasi, produk jadi, produk ruahan, produk antara yang mengandung efedrin, norefedrin, penilpropanolamin, ergometrin, ergotamin, dan potasium permanganat. Obat prekursor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tentang prekursor. Nah, ini adalah contoh dari obat prekursor. Ada Ericraft yang mengandung ergotamin dan ada Decolsin yang mengandung penilpropanolamin. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja pada sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika. Apabila digunakan di atas dosis terapi, maka dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada mental dan perilaku. Kriteria obat-obat tertentu adalah sebagai berikut: tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptylin, dextromethorphan, dan haloperidol. Kriteria obat-obat tertentu diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018. Obat-obat tertentu hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk ilmu pengetahuan. Obat-obat tertentu wajib diserahkan dengan resep dokter atau salinan resep. Fasilitas kesehatan dilarang memberikan obat-obat tertentu yang mengandung dextromethorphan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Yang selanjutnya ini adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, dan bahan mineral atau sediaan seharian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional ada jamu, obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Obat tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional dan telah digunakan secara turun-temurun dan memiliki iklim penggunaan yang sesuai dengan jenis pembuktian tradisional secara turun-temurun. Nah, ini adalah contoh beberapa jamu. Yang selanjutnya adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik atau uji pada hewan. Ini adalah contoh dari obat herbal terstandar alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji klinik dan uji praklinik. Nah, jadi fitofarmaka ini tidak hanya diuji praklinik atau pada hewan saja, tetapi juga diuji secara klinik atau diuji pada manusia. Nah, itulah video pembelajaran mengenai penggolongan obat. Jika teman-teman semua ingin lebih mengetahuinya, yuk jangan lupa bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Saya Tiara Cecilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.